Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kami adalah mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Udayana. Kami adalah mahasiswa kelas 3, kelas analisis struktur metode matriks. Kali ini kami selaku dari kelompok 6, yaitu kelompok ganjil, akan mempresentasikan mengenai tugas 4. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya, Niputu Rita Sasmita dengan NIM 19055-11077. Perkenalkan, nama saya Yohanes Juniawan Wijaya dengan NIM 19055-11055. Perkenalkan, saya nama Kulap Heriah, NIM 19055-11079. Baik, saya akan mulai presentasinya. Di sini ada soal sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan pembebanan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Abaikan beban akibat berat sendiri elemen struktur dengan FC-nya adalah 25 MPa, kemudian E-nya adalah 4700 dikali FC pangkat 1/2 MPa. Gambarnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang tanya adalah hitung dan gambar diagram momen atau M-nya, gaya lintang atau D, dan juga gaya aksial atau N menggunakan metode kekakuan. Jadi penyelesaiannya itu kita cari dulu E-nya dengan rumus ada di soal, yaitu 4700 dikali akar 25 MPa, hasilnya adalah 2,35 kali 10 pangkat 4 MPa. Kemudian langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah untuk mengidentifikasi nodal, batan, dan juga DOF-nya. Jadi yang pertama ada identifikasi nodal. Jadi untuk identifikasi nodal ini diberikan angka yang terkecil dulu. Kemudian bentuknya adalah bentuk lingkaran. Di sini kita mulai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan juga nomor 6. Bentuknya adalah lingkaran. Kemudian untuk identifikasi batang ini dimulai dari nomor yang terkecil, kemudian jumlahnya itu sesuai dengan jumlah batangnya. Jadi di sini ada batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5, dan juga batang 6. Dengan bentuknya adalah bentuk persegi. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini adalah tanda panah berwarna hijau. Ini merupakan arah-arahnya. Kemudian arah-arah ini nantinya akan menentukan nilai N dan juga var N-nya. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi DOF-nya. Jadi untuk pengidentifikasian DOF atau derajat kebebasan ini dimulai pada join yang unconstrained atau tidak diketahui. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk perletakan itu displacement pada sumbu XY dan juga rotasi pada sumbu Z-nya itu bernilai 0, sehingga untuk penomoran ini akan dilakukan pada akhir nantinya sehingga dapat nomor yang besar. Kita mulai pada join lainnya saja. Misalkan di sini X-nya adalah 1, kemudian Y-nya adalah 2, dan Z-nya adalah 3. Begitu juga pada join selanjutnya, X-nya adalah 4, kemudian Y-nya 5, dan juga Z-nya adalah 6. Sehingga terus dilakukan seperti itu. Sehingga pada perletakan ini nomornya akan besar seperti di sini X-nya adalah 13, Y-nya 14, Z-nya adalah 15, dan yang paling terakhir untuk X-nya adalah 16, Y-nya 17, dan juga Z-nya adalah 18. Jadi jumlah DOF-nya itu ada 18. Selanjutnya dari ketiga identifikasi tadi ini kita akan buat satu pada gambar ini, sehingga di sini yang berbentuk lingkaran ini adalah identifikasi nodalnya, kemudian yang berbentuk persegi ini adalah untuk identifikasi batangnya, kemudian ini arah-arahnya, dan juga yang berwarna merah ini adalah identifikasi DOF-nya atau derajat kebebasannya. Jadi sekian untuk identifikasinya. Kemudian kita akan lanjut pada menentukan matriks kekakuan elemen pada batang 1. Jadi hal pertama yang kita lakukan ini adalah menentukan luasnya. Luasnya itu dengan rumus yaitu 250 mm dikali 250 mm, hasilnya 6,25 dikali 10/4 mm kuadrat. Kemudian untuk panjang pada batang satunya itu adalah 4 meter. Kemudian untuk inersianya dengan rumus 1/12 dikali B dikali H pangkat 3, hasilnya adalah 3,255 kali 10/8 mm pangkat 4. Kemudian untuk lambda X1-nya itu hasilnya adalah 0, kemudian lambda Y1-nya itu hasilnya adalah 1. Kemudian untuk matriks kekakuan batang 1, koordinat lokal atau keaksennya, rumusnya adalah seperti ini. Di sini ada A1-nya kita masukkan, sudah dicari tadi, kemudian E-nya juga sudah dicari, dan juga panjangnya 4. Sehingga dari rumus ini kita akan mendapatkan hasil seperti ini, keaksen satunya. Kemudian untuk matriks transformasi perpindahan atau T-nya, rumusnya adalah seperti ini. Di sini ada rumus lambda X1 dan juga lambda Y1 yang sudah kita cari di atas, dimasukkan dalam rumus sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dari hasil ini kita akan transpose, jadi matriks transformasi perpindahan T-nya itu ditranspose, hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Rumusnya K1 itu adalah
T transpus dikali K aksen 1 dan juga dikali T1. Jadi di sini T transpus dikali K aksen 1 dan juga dikali T1. Dari rumus tadi ini kita akan dapat hasil seperti ini, di mana ukurannya itu adalah 6 kali 6 lengkap dengan nomornya, yaitu ada 13, 14, 15, 7, 8, 9, begitu juga pada barisnya. Seperti yang kita ketahui tadi, DOF-nya itu adalah berjumlah 18. Jadi dari ukuran 6 ini kita akan ubah menjadi ukuran 18 dikali 18, sehingga matriks kekakuan batang dalam koordinat global pada batang satunya ini adalah sebagai berikut. Dengan ukurannya itu adalah 18 dikali 18. Selanjutnya kita akan menentukan matriks kekakuan elemen pada batang 2. Yang pertama kita cari dulu luasnya pada batang 2-nya, yaitu 200 mm dikali 200 mm, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat. Kemudian untuk panjangnya adalah 3,5 meter, kemudian untuk inersianya 1/12 dikali 200 dikali 200 mm pangkat 3, hasilnya adalah 1,333 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Kemudian untuk lambda x2-nya pada batang 2-nya itu 0, kemudian lambda y-nya pada batang 2 itu adalah 1. Kemudian kita masukkan dari hasil ini, kita masukkan pada matriks kekakuan batang 2 koordinat lokal atau keaksennya dengan rumus-rumus seperti ini. A2-nya dimasukkan, kemudian E-nya juga, panjangnya juga. Sehingga dari rumus ini kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita akan mencari matriks transformasi perpindahan atau T-nya. Rumusnya menggunakan lambda X pada batang 2 dan juga lambda Y pada batang 2. Dari rumus ini kita masukkan, dapatkan hasil seperti ini. Kemudian matriks transformasi perpindahan T2-nya kita transpus, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kemudian matriks kekakuan batang dalam koordinat globalnya, jadi dengan rumus seperti tadi, T transpus, T2 transpus, kemudian K aksen 2, kemudian T2-nya dikali semuanya, sehingga mendapatkan hasil seperti ini lengkap dengan penomorannya, yaitu 7, 8, 9, 1, 2, 3, dan juga barisnya seperti itu. Ini ukurannya adalah 6 kali 6. Kemudian karena DOF-nya itu adalah ukurannya 18, jadi kita ubah dari ukuran 6 kali 6 ini menjadi 18 kali 18. Jadi matriks kekakuan batang 2 dalam koordinat globalnya adalah seperti ini. Dengan nomornya atau ukurannya itu adalah 18 kali 18. Selanjutnya adalah menentukan matriks kekakuan elemen pada batang 3. Rumusnya, kita cari terlebih dahulu luasnya pada batang 3. Yang pertama, 200 mm dikali 300 mm, hasilnya 6 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat. Kemudian panjang pada batang 3 itu adalah 5 meter, jadi 5 kali 10 pangkat 3 mm. Kemudian inersianya dengan rumus 1/12 dikali B dikali H pangkat 3, hasilnya adalah 4,5 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Kemudian untuk lambda X pada batang 3-nya itu didapatkan 1, lambda Y pada batang 3 didapatkan 0. Selanjutnya, matriks kekakuan batang 3 koordinat lokal atau keaksennya, rumusnya adalah sebagai berikut. A3-nya luasnya dimasukkan dan juga E-nya dimasukkan dan dibagi panjangnya. Dari rumus ini kita akan dapat hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari matriks transformasi perpindahan atau T-nya. Jadi T3-nya rumusnya seperti ini, digunakan lambda X pada batang 3 dan juga lambda Y pada batang 3. Dari hasil ini, hasilnya seperti ini. Kemudian hasil ini, yaitu hasil matriks transformasi perpindahan T pada batang 3-nya ini, kita transpus sehingga hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah matriks kekakuan batang 3 dalam koordinat global. Jadi rumus K3-nya itu adalah T3 transpus dikali K aksen 3 dikali T3. Jadi dari rumus ini dimasukkan dapatkan hasil seperti ini. Lengkap dengan penomorannya itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga barisnya seperti itu dengan ukuran 6 kali 6. Karena DOF-nya itu adalah ukuran 18 kali 18 seperti tadi, maka kita ubah dari ukuran 6 kali 6 itu menjadi 18 kali 18. Sehingga matriks kekakuan batang 3 dalam koordinat globalnya ini hasilnya adalah seperti ini. Ukurannya adalah 18 kali 18. Kemudian langkah-langkah tadi kita juga ulang pada batang 4. Kemudian kita juga ulang pada batang 5-nya. Dan kita juga ulang pada batang 6-nya. Langkah yang sama. Sehingga nanti didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita akan lanjut untuk menentukan matriks kekakuan struktur portal atau K-nya. Nah, jadi di sini rumus K-nya yaitu sigma K sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4 ditambah K5 ditambah K6. Ini rumusnya, sehingga didapatkan hasil seperti ini.
Selanjutnya, untuk menentukan nilai DU dan Q-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai menentukan nilai D unknown dan Q unknown, atau nilai DU dan QU. Hal yang pertama dilakukan adalah menghitung gaya yang diakibatkan oleh beban P1, yaitu sebesar 100 kN. M1 diperoleh dengan rumus P kali L per 8 didapat hasil 6,25 kali 10 pangkat 4 Joule. Kemudian D1 diperoleh dengan rumus 1 per 2 kali P dan didapat hasil 5 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi, akan bekerja momen sebesar 62.500 Nm pada DOF 12 bernilai positif, momen 62.500 Nm pada DOF 9 bernilai negatif, dan gaya geser sebesar 50.000 pada DOF 8 dan 11 bernilai negatif. Berikutnya, menghitung gaya yang diakibatkan oleh beban P2 senilai 50 kN. Untuk M1 didapat dengan rumus P kali L per 8, diperoleh hasil 3,125 kali 10 pangkat 4 Joule. Kemudian D1 didapat dengan rumus 1 per 2 kali P, didapat hasil 2,5 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi akan bekerja momen sebesar 31.250 Nm bernilai positif pada DOF 6, kemudian momen sebesar 31.2.500 bernilai negatif pada DOF 3, dan gaya geser sebesar 25.000 pada DOF 2 dan 5 bernilai negatif. Selanjutnya adalah nilai Q known dan D known atau KIK dan DK. Jadi berikut ini adalah nilai Q known dan D known sesuai dengan nodal atau joinnya. Berikutnya mencari nilai Q unknown dan D unknown. Rumusnya adalah Q sama dengan K kali D, matriks yang sebelumnya diperoleh pada perhitungan yang sudah ada dimasukkan pada rumus. Kemudian K11 adalah submatriks dari K 0, 11, 0, dan 11. Untuk K21 adalah submatriks dari K12, dari K 12, 17, 0, dan 11. Diperoleh K11 adalah sekian, kemudian K21 bernilai sekian. Selanjutnya untuk nilai D unknown atau DU, rumusnya adalah K11 inverse dikali QK, mendapat hasil sekian untuk masing-masing nodal. Dan untuk Q unknown, rumusnya adalah K21 dikali DU, diperoleh sekian pada masing-masing nodal atau join. Berikutnya adalah reaksi perletakan. Dari perhitungan yang sebelumnya telah dilakukan, diperoleh RV1 sebesar 86.940 Newton ke arah bawah, RH1 sebesar 117.500 Newton ke arah kiri, kemudian M1 adalah sebesar 260.500 Newton meter searah jarum jam. RV6 sebesar 236.900 Newton ke atas, RH6 sebesar 132.500 Newton ke arah kiri, dan M6 sebesar 280.400 Newton meter searah jarum jam. Berikutnya adalah mengenai gaya dalam pada setiap batang. Gaya dalam pada setiap batang dihitung dengan rumus Q sama dengan K kali T kali D. Untuk batang 1 atau Q1, rumus yang dipakai adalah Q1 sama dengan K aksen 1 kali T1 kali D1. Matriks-matriks pada perhitungan sebelumnya diinput pada rumus, kemudian diperoleh Q1 adalah senilai sekian. Jadi inilah gaya-gaya dalam yang terjadi pada batang 1. Pada titik ke-13 dapat dilihat terdapat gaya aksial sebesar 86,9 kN. Pada titik 14 terdapat gaya geser sebesar 119 kN. Kemudian pada titik 15 terdapat momen sebesar 263 kN. Ini pada near end. Kemudian pada far end dapat dilihat titik ke-7
terdapat gaya aksial sebesar 86,9 kN, titik 8 terdapat gaya geser sebesar 119 kN, dan titik 9 terdapat momen sebesar 213,3 kN. Inilah gambaran gaya-gaya dalam yang bekerja pada batang 1. Jadi ini bidang M, ini bidang D, dan bidang N untuk batang 1. Berikutnya adalah batang 2 atau Q2, diperoleh dengan rumus K aksen 2 kali T2 kali D2. Didapat hasil sekian, dan beginilah gaya-gaya dalam yang bekerja pada batang 2. Dapat dilihat untuk titik 7 menunjukkan gaya aksial sebesar 11,17 kN, titik 8 menunjukkan gaya geser sebesar 40,34 kN, kemudian titik 9 menunjukkan momen sebesar 68,84 kN. Ini pada daerah near N. Kemudian pada daerah far N, titik 1 menunjukkan gaya aksial sebesar 11,17 kN, titik 2 menunjukkan gaya geser sebesar 40,34 kN, dan titik 3 menunjukkan momen sebesar 72,42 kN. Ini adalah gambar bidang M, bidang D, dan bidang N untuk batang 2. Selanjutnya untuk batang 3 atau Q3, diperoleh dengan rumus Q3 sama dengan K aksen 3 kali T3 kali D3. Diperoleh hasil Q3 adalah sekian, dan inilah gaya-gaya dalam yang bekerja pada batang 3. Dapat dilihat pada titik ke-1 terdapat gaya aksial sebesar 59,28 kN, titik 2 menunjukkan gaya geser sebesar 11,9 kN, dan titik 3 menunjukkan momen sebesar 75,81 kN pada daerah near N. Kemudian di sini pada daerah far N, titik keempat menunjukkan gaya aksial sebesar 59,28 kN, titik kelima menunjukkan gaya geser sebesar 61,9 kN, dan titik 6 menunjukkan momen sebesar 108,7 kN. Berikut ini adalah gambar diagram MDN untuk batang 3. Selanjutnya adalah batang 4 atau Q4, diperoleh dengan rumus K aksen 4 kali T4 kali D4. Diperoleh hasil sekian, dan ini adalah gambar dari gaya-gaya dalam yang bekerja pada batang 4. Dapat dilihat pada titik 7 menunjukkan gaya aksial sebesar 76 kN, titik 8 menunjukkan gaya geser sebesar 74,21 kN, dan titik 9 menunjukkan momen sebesar 273,1 kN. Ini pada daerah near N. Kemudian pada daerah far N, gaya aksial adalah sebesar 76 kN pada titik 10, kemudian gaya geser adalah sebesar 174,2 kN, dan momen sebesar 348 kN pada titik 12. Berikut ini adalah gambar bidang MDN untuk batang 4. Selanjutnya batang 5 atau Q5 diperoleh dengan rumus K aksen 5 kali T5 kali D5. Didapat hasil sekian, dan berikut ini adalah gaya-gaya dalam yang bekerja pada batang 5. Ini adalah bidang M, D, dan N-nya. Titik yang pertama menunjukkan, titik 4 menunjukkan gaya aksial sebesar 61,19 kN,
Titik 5 menunjukkan gaya geser sebesar 59,63 kN, kemudian titik 6 menunjukkan momen sebesar 102,3 kN. Ini pada daerah near end. Kemudian pada daerah far end adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar bidang MDN untuk batang 5. Selanjutnya untuk batang 6, dengan rumus yang sama, diperoleh perhitungan sekian. Kemudian seperti inilah gaya-gaya dalam yang bekerja pada batang 6. Dan ini adalah bidang MDN untuk batang 6. Selanjutnya diagram momen, diagram gaya lintang, dan diagram gaya aksial. Yang pertama, diagram momen. Dari perhitungan yang telah dilakukan, dapat kita lihat diagram momen untuk portal adalah sebagai berikut. Selanjutnya, diagram gaya lintang adalah sebagai berikut. Dan terakhir, diagram gaya normal untuk portal dalam soal adalah sebagai berikut. Sekian dari saya, pemaparan berikutnya mengenai SAP 2000 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan presentasi, yaitu tutorial analisis portal 2 dimensi dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Aplikasi SAP 2000 yang kelompok kami gunakan adalah SAP 2000 versi 22. Saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis portal 2 dimensi dengan aplikasi SAP 2000. Langkah yang pertama adalah buka aplikasi SAP 2000. Beginilah tampilan awalnya. Kemudian, kita ubah satuan dulu, menyesuaikan dengan soal, yaitu kilonewton dan meter, di pojok kanan bagian bawah. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pembuatan model portal 2 dimensi. Yang pertama, klik New Model pada Tools File, di sini. Kemudian, pilih template yang digunakan. Template yang kita gunakan sendiri adalah 2D Frames, sebelah sini. Lalu kita ubah dimensi portal sesuai dengan soal. Number of stories adalah banyaknya tingkat portal, yaitu 2. Sedang number of base adalah banyaknya ruas sumbu X portal, yaitu 1. Story height adalah tinggi dari tingkat portal, gunakan yang terbesar, yakni 4 meter. Kemudian bay width adalah lebar dari ruas, yakni 5 meter. Seperti ini. Kemudian kita ubah grid dimensi portal sesuai dengan soal. Klik kanan, kemudian edit grid. Jadi seperti ini. Kemudian kita identifikasi material yang digunakan. Klik Tools Materials. Kemudian ubah nama material menjadi konkret. Nama bersifat fleksibel, dapat menggunakan nama apa saja. Jadi tidak selalu harus konkret. Kemudian kita ubah modulus elastisitas kotak merah beton sesuai dengan soal, yakni 23.500 MPa atau ini. Kemudian kita ubah kuat tekan kotak hijau beton sesuai dengan soal, yakni 25 MPa atau 25.000 kN per meter persegi. Di sini bisa dilihat, ini yang tadi kotak merah, kemudian ini yang kotak hijau. Kemudian kita identifikasi dimensi beton pada portal. Pada Tools Define, Section Properties, lalu Frame Sections. Di sini. Kita pilih Add New Property, kemudian ubah Frame Section Property Type menjadi Concrete, lalu pilih penampang Rectangular. Penampangnya sendiri sesuai dengan penampang portal pada soal, yaitu persegi panjang. Kemudian buat seluruh ukuran penampang beton yang digunakan pada portal. Bisa dilihat seperti pada gambar ini. Kemudian kita buat batang beton yang baru, dengan mengubah material dan dimensi sesuai soal. Hapus batang portal terlebih dahulu, kemudian gambarkan batang baru sesuai dengan dimensi batang pada soal. Terus membuat batang ada di sebelah kiri, di sini. Kemudian kita gambarkan batang sesuai dimensi batang pada soal. Kita sesuaikan dengan soal di gambarnya.
Lalu kita berikan perletakan pada ujung bawah portal, yaitu jepit dan jepit. Di sini dan di sini kita beri perletakan jepit. Caranya dengan klik join lokasi perletakan, kemudian assign, kemudian join, kemudian restraints. Restraint sendiri adalah jepit. Kemudian pilih jepit, lalu apply, lalu OK. Setting agar beban mati portal bernilai 0. Di define, kemudian load patterns. Pada kolom self-weight multiplier, masukkan 0. Modify load pattern, lalu OK. Di sini bisa dilihat, kita masukkan 0 di sini, lalu modify load pattern, lalu OK. Kemudian kita masukkan gaya-gaya yang bekerja pada portal. Gaya horizontal, H1 dan H2. Klik join, assign, join loads, forces. Jadi kita letakkan gayanya sesuai dengan tempat joinnya. Gaya bekerja pada sumbu X, masukkan besar gaya sesuai soal, dan sesuaikan juga satuan yang digunakan. Di sini kita lihat. Lakukan langkah yang sama pada gaya H1, sama dengan 150 kN. Nanti gayanya akan muncul di sini, bisa dilihat ada tanda panah. Kemudian beban pada batang, P1 dan P2. Klik batang, assign, frame loads, kemudian point. Pilih absolute distance from N1. Absolute distance sendiri adalah jarak antara beban terpusat dari ujung batang, yaitu 2,5 meter. Loads adalah beban terpusat yang bekerja pada batang, P1 dan P2. Bisa dilihat di sini. Ini tadi adalah P1 dan P2. Kemudian kita akan mencari hasil analisis portal yang telah dimodelkan. Klik pada Tools Analyze, kemudian Set Analysis Options. Pilih XZ Plane, lalu OK. XZ Plane yang ini, lalu kita klik OK. Kemudian kita Analyze dan Run Analysis. Setting modal menjadi Do Not Run, karena tidak ada beban lateral yang bekerja. Klik modal, kemudian Run atau Do Not Run Case, kemudian Run Now. Setelah Run Now, simpan file SAP 2000 hasil permodelan. Setelah disimpan, untuk mengubah tampilan portal agar seperti sebelum dianalisis, display, kemudian show undeformed shape. Untuk melihat gaya-gaya dalam reaksi perletakannya, bisa diklik display, show forces atau stresses, kemudian joints. Pilih arrows agar arah gaya pada perletakan dapat dimunculkan. Kemudian untuk melihat bidang momen atau bidang M, kita display, show forces atau stresses, kemudian frames atau cables atau tendons. Kita pilih momen 33, kemudian show values, kemudian apply, lalu OK. Bisa dilihat hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian untuk melihat bidang gaya lintang, kita gunakan display, show forces atau stresses, kemudian frames atau cables atau tendons, kemudian shear 22, kemudian show values, apply, lalu OK. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk melihat diagram gaya normal, kita display, show forces atau stresses, frames atau cables atau tendons, axial force, show values, apply, lalu OK. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Jadi setelah kamu melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi MATCAD, metode kekakuan, dan juga yang kedua menggunakan aplikasi SAP 2000, maka didapatkanlah kesimpulan yang di sini kami akan membandingkan hasil analisis dari kedua aplikasi tersebut. Yang pertama untuk reaksi peletakannya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini merupakan hasil analisis menggunakan aplikasi SAP 2000. Untuk reaksi peletakan di titik A ini disajikan gaya bekerja, baik itu gaya horizontalnya, vertikal maupun momen, karena ini merupakan jepit beserta arahnya. Dan untuk di titik F ini juga disajikan untuk gaya horizontal, vertikal, dan momennya. Jadi kita bandingkan dengan hasil analisis menggunakan aplikasi SAP 2000. Bisa dilihat arah yang dihasilkan sudah sama. Besarannya itu hanya saja
terjadi sedikit perbedaan besaran gaya-gaya bekerja, namun tidak terlalu banyak karena hanya perbedaan pembulatan atau perbedaan di komanya saja. Selanjutnya untuk batang 1. Jadi ini merupakan hasil analisis dengan menggunakan metode kekakuan di MATCAD, yang mana bisa kita lihat di sini gaya-gaya bekerja pada titik near end, yaitu gaya horizontal, vertikal maupun momennya, dan juga pada far end, yaitu gaya horizontal, vertikal, dan momennya. Nah, tadi gaya-gaya yang ada di slide sebelumnya bisa dituangkan ke dalam sebuah bidang. Yang pertama untuk bidang N. Jadi bidang N ini dibuat berdasarkan dari gaya aksial yang bekerja pada batang 1. Didapatkanlah gaya normalnya sebesar 86,9 kN. Ini berwarna biru yang menandakan jika gaya ini menarik batang. Selanjutnya kita bandingkan dengan aplikasi SAP, didapatkan sebesar 86,74 dan ini juga menarik batangnya. Saya lihat dia menarik dan ini juga menarik. Jadi dapat bisa kita lihat sini, ini menarik batangnya, tanda panahnya ke sini. Nah, jadi jika kita bandingkan berdasarkan arah dan besaran yang sudah sama, sehingga jika dituangkan dalam sebuah diagram akan didapatkan diagram juga yang sama. Selanjutnya untuk bidang M atau berdasarkan gaya momen yang bekerja pada batang 1. Jadi pada near end ini dapat 263 kN, sedangkan di far end sebesar 213,3 kN. Dan jika dibandingkan dengan aplikasi SAP, ini bisa dilihat perbandingannya. Jadi hasilnya itu bukan lagi perbedaan koma, tapi sudah perbedaan hama satuan. Namun perbedaannya terjadi juga tidak terlalu besar, sehingga jika dituangkan pada sebuah diagram, maka didapatkan diagram dengan bentuk yang sama, baik itu menggunakan aplikasi SAP 2000 maupun aplikasi MATCAD dengan metode kekakuan. Selanjutnya untuk bidang D-nya, didapatkan jadi bidang D ini digambarkan berdasarkan gaya geser yang bekerja pada batang 1. Jadi didapatkan gaya yang bekerja secara vertikal tadi sebesar 119. Nah, karena ini kita bandingkan dengan aplikasi SAP 2000, didapatkan hasil 117,53. Itu hanya terjadi perbedaan satuan juga, namun kembali lagi perbedaan satuannya juga tidak terlalu besar. Ini menekan batang, gaya menekan batang juga ke arah bawah. Ini menekan ke atas. Jadi karena menekan, di sini kami kalau menekan itu gambarkan berwarna merah. Jadi baik untuk arah maupun besarnya sudah sama, baik itu menggunakan MATCAD maupun SAP 2000, sehingga didapatkan diagram yang sama, bentuk dan nilai yang sama. Bisa dibandingkan ini dengan ini. Selanjutnya untuk batang 2, jadi ini merupakan gaya-gaya yang bekerja pada batang 2, baik itu di near end maupun di far end. Jadi sini sudah ada gaya horizontal, vertikal, dan momennya, dan juga disertai dengan arahnya. Jadi gaya tersebut tadi juga dituangkan dalam sebuah sebuah diagram. Pertama untuk bidang N dari batang 2. Dapat gambar seperti ini jika kita cocokkan gambarnya sudah sama, dan untuk nilainya ini hanya jadi perbedaan pembulatan saja. Selanjutnya untuk bidang M, bidang M dari batang 2, jika kita lihat tadi berdasarkan bentuk diagramnya, ini sudah sama baik itu menggunakan aplikasi MATCAD maupun SAP 2000. Jadi di sini dia menarik terlebih dahulu. Dan kesini dan untuk daerah sini yang ketarik adalah di bagian sini. Jadi sehingga dapatkan hasil gambar seperti ini. Dan jika kita bandingkan dengan aplikasi SAP, hasilnya bentuknya juga sudah sama. Untuk besarannya di sini momen sebesar 68,84, sedangkan di sini didapatkan 68,95.
Dan untuk di sini sebesar 72,42 dan di sini sebesar 73,67. Jadi hanya perbedaan pembulatan saja. Selanjutnya untuk bidang dari gaya gesernya atau bidang D didapatkan sebesar 40,34, sedangkan di sub sebesar 40,75. Karena ini warna merah itu artinya menekan, dan ini juga arahnya sudah menekan, sehingga didapatkanlah bentuk diagram di dalam metode kekakuan dan aplikasi SAP 2000 dengan bentuk yang sama. Selanjutnya untuk batang ketiga. Jadi batang ketiga di sini merupakan balok yang terdapat di tingkatan keduanya. Didapatkan berdasarkan hasil analisis menggunakan metode kekakuan di MATCAP, didapatkanlah gaya-gaya yang bekerja pada batang tiga seperti gambar ini. Bisa dilihat baik itu gaya horizontal, vertikal maupun momennya dan arah-arahnya di near end seperti ini dan di far end seperti ini. Jika dituangkan pada pada sebuah diagram, untuk diagram bidang gaya normalnya akibat beban aksial yang bekerja didapatkan sebesar 59,28, sini sebesar 59,25. Itu artinya sudah sama. Dari sini hanya karena berwarna merah artinya tekan, juga arah tekan, sehingga didapatkanlah bentuk diagram yang sama untuk bidang N. Selanjutnya untuk bidang momen pada batang 3. Di sini bekerja sebesar 75,81, sedangkan di sini 73,67, dan di sini sebesar 108,7 dan di sini 107,35. Jadi untuk besarannya juga sudah sama, sehingga didapatkan hasil bentuk diagram yang sama. Selanjutnya untuk bidang D atau gaya lintangnya. Jadi bisa dilihat berdasarkan metode kekakuan yang didapatkan pada titik awal atau dari near end-nya sebesar 11,9, sehingga titik tertentu itu meningkat menjadi 61,19. Jika dibandingkan dengan aplikasi SAP 2000, bisa dilihat di akhir itu sebesar 61,2. Jadi sudah sama, hanya terjadi perbedaan pembuatan, sehingga saat disajikan dalam sebuah diagram dapat didapatkanlah diagram yang sama, baik itu dalam menggunakan metode kekakuan maupun menggunakan aplikasi SAP 2000. Jadi sama. Hanya untuk batang 4 yang merupakan balok yang pada tingkatan yang di bawahnya atau tingkatan 1. Didapatkanlah gaya bekerja pada batang 4 ini seperti ini, dan untuk arahnya juga sudah disajikan. Jadi jika disajikan dalam bidang N dapatkan seperti ini, bisa dilihat secara langsung, bisa dilihat jadi baik itu bentuknya sudah sama, mungkin hanya nilainya hanya perbedaan satuan, maupun tapi tidak terlalu besar. Di sini 76, di sini 73,22. Untuk bidang M-nya atau gaya momennya itu juga bentuknya sudah sama. Untuk gaya momen yang bekerja di sini 273,1, sedangkan di sini 278,22. Di sini sebesar 349,44, tapi di sini dapatkan 348. Jadi perbedaan di sini lagi tidak terjadi perbedaan satuan, namun tidak terlalu besar atau tidak terlalu jauh. Untuk bidang D-nya atau berdasarkan gaya lintangnya, di sini dapatkan 74,21 dan pada titik tertentu meningkat menjadi 174,2. Jika dibandingkan dengan aplikasi SAP, bisa dilihat di sini jika di akhir atau di ujungnya bisa 175,53, sehingga jika dituangkan dalam sebuah gambar didapatkanlah gambar diagram yang sama. Selanjutnya untuk batang 5. Jadi setelah batang 5 ini kita melakukan analisis menggunakan metode kekakuan di MATCAP, maka didapatkanlah gaya-gaya yang bekerja seperti ini, baik itu di near end-nya maupun di far end-nya. Arahnya juga sudah disertai dan besarannya. Lalu untuk bidang N-nya bisa jika dilihat ini sudah sama bentuknya, ini sama-sama menekan, ini warna merah, ini arahnya menekan juga. Untuk besarannya 61,2, sedangkan di sini 61,19. Itu hanya terjadi perbedaan pembulatan. Lalu untuk bidang M dari batang 5 bentuknya juga sudah sama. Bidang D-nya begitupun juga dengan bidang D, karena ini warna merah artinya menekan, ini arahnya juga sudah menekan batang, ini menekan ke arah bawah.
Sedangkan di sini kita bisa lihat di sini dia menekan ke arah atas. Besarannya hanya terjadi perbedaan di koma. Di sini 59,63, sedangkan di sini 59,25. Selanjutnya untuk batang 6. Jadi gaya-gaya tersebut jika dituangkan dalam sebuah diagram, jadi untuk diagram N-nya atau besaran gaya normal didapatkan sebesar 237. Nah, di sini berwarna merah artinya menekan. Ini juga arahnya sudah menekan batangnya. Di sini dapatkan 237, sedangkan di sini 236,75. Di sini hanya terjadi perbedaan pembulatan saja. Lanjut untuk bidang M-nya. Bentuknya jika kita bandingkan bentuknya sudah sama. Begitupun dengan warnanya, artinya arahnya juga sudah sama. Di sini gaya bekerja pada power N-nya itu sebesar momennya sebesar 279,3, sedangkan berdasarkan SAT didapatkan 280,47. Sedangkan di near N-nya sebesar 248,7, sedangkan untuk di SAF didapatkan 249,41. Jadi hanya terjadi perbedaan sedikit, itu perbedaan satuannya. Lanjut untuk bidang D-nya, karena ini arah menekan warna merah, ini juga dapatkan arahnya dia menekan ke arah bawah di sini, dan ini menekan ke arah atas. Untuk besarnya sebesar 131,9 jika menggunakan aplikasi MATCAD, namun di SAT didapatkan 132,47. Jadi hanya terjadi perbedaan pembulatan saja. Selanjutnya, jika bidang-bidang momen dari batang 1 sampai 6 digambarkan dalam sebuah diagram atau sebuah bidang secara keseluruhan, maka didapatkanlah bidang momen dengan metode kekakuan di aplikasi MATCAD seperti ini. Sedangkan jika kita langsung mengambil gambar hasil analisis di SAP 2000, maka didapatkanlah gambar seperti ini. Bisa kita bandingkan, jika kita lihat di sini bentuknya sudah sama, mungkin ukuran garisnya tidak bisa sama, mungkin di sini terlihat lebih kecil daripada ini karena ini digambar dengan tidak menggunakan skala apapun. Jadi bisa dilihat secara sekilas bentuknya sudah sama. Mungkin seperti yang terdapat perbedaan sedikit angka, misalnya di sini momen yang bekerja di sini 263, sedangkan di sini 259,85 kN/m. Karena seperti yang sebelumnya di slide sebelumnya saya jelaskan jika terjadi perbedaan itu hanya perbedaan satuan ataupun bahkan ada yang perbedaan pembulatan di koma saja, jadi perbedaannya tidak terlalu besar. Hanya untuk diagram gaya lintangnya atau diagram D-nya dapatkan bentuk yang seperti ini. Jadi jika menggunakan metode kekakuan didapatkan bentuk seperti ini, dan jika diambil dari SAP 2000 dapatkan bentuk seperti ini. Jadi jika dilihat sekilas ini sudah sama bentuknya, sama seperti momen, mungkin ada sedikit perbedaan besaran, baik itu perbedaan satuan maupun pembulatan. Dan untuk bidang gaya normal dari portal secara keseluruhan, dapatkanlah dengan menggunakan aplikasi MATCAD metode kekakuan seperti ini. Sedangkan jika kita mengambil langsung dari aplikasi SAP 2000 didapatkan gambar seperti ini. Di sini bisa dilihat jika bentuknya sudah sama, mungkin hanya terjadi sama seperti bidang M maupun D-nya, hanya terjadi perbedaan besarannya, itu pun perbedaan tidak terlalu besar. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan hasil analisis dengan menggunakan aplikasi MATCAD, yaitu dengan metode kekakuan, dan yang kedua menggunakan aplikasi SAP 2000, dapat disimpulkan bahwa hasil analisisnya itu sama. Mungkin jika terjadi perbedaan itu hanya sedikit, yaitu perbedaan di pembulatan koma maupun perbedaan di satuannya saja. Tidak sampai perbedaannya itu dalam skala puluhan ataupun ratusan dan menggunakan satuan yang sama. Perbedaan ini mungkin dapat diakibatkan karena
kita menganalisis dengan menggunakan dua aplikasi yang berbeda, yaitu aplikasi MATCAT dan juga SAP 2000. Tentu saja asumsi-asumsi yang ada di kedua aplikasi ini berbeda, antara satu dan lainnya itu berbeda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis portal 2 dimensi dengan pertama menggunakan metode kekakuan di aplikasi MATCAT dan yang kedua menggunakan aplikasi SAP 2000. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi selama kami presentasi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.